pemberian mungkin seperti apa Bang? Oh, terkait kemarin pengunduran diri seperti apa Pak Amina nih memutuskan? Iya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, tentunya ya itu terkait dengan ya pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di dalam di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan, sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Bang, berarti itu keputusan sebelah pihak atau seperti apa Bang? Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Oh, reaksi Novi apakah setelah itu ada komunikasi juga? Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi. Setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp seperti itu. Bang, terlihat kemarin sempat jabat tangan dengan tim kuasa para Abang ingin bergabung ke sana atau seperti apa mungkin Bang? Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut, yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling, mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%. Sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa variabel dalam polling itu seharusnya tidak menjadi satu bahan pertimbangan utama. Begitu. Bang, klausul yang dibuat itu mungkin dari Abang sendiri atau dari pihak Novi atau dari bersama tuh Bang? Baik, bisa saya jelaskan ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas tolong buatkan aja Mas draftnya, biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi, kita udah sama-sama sepakat. Oh oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat dalam, saya sudah sampaikan itu
agar supaya dapat dipelajari ya. Draft tersebut yang isi dalam grup WhatsApp tersebut adalah ada tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan lain-lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi dan akhirnya sudah oke, sudah aman. Dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhat, seperti itu. Berarti memang Novi tahu dan setuju perihal draft tersebut. Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tanda tangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien. Abang sempat tanya Bang, kenapa Novi kemarin begitu saja? Kenapa? Sempat nanya ke Novi kenapa melakukan aksi. Setelah pasca Novi walkout, Om sempat WA tidak atau Tidak ada komunikasi. Kalau Novi setuju, kenapa Novi walkout, Bang? Jadi terdapat kondisi-kondisi yang membuat akhirnya Novi walkout dari pertemuan tersebut. Apa merasa terintimidasi kan, karena kan ketika melihat situasi kemarin seolah-olah Novi ini diintimidasi oleh beberapa pihak yang Saya pikir tidak ada intimidasi di sana, karena itu diskusi yang saya lihat masih tetap wajar, walaupun sempat itu kita lihat Bang Farhat agak sedikit naik, akan tapi karena ada triggernya, tapi itu pun menunjuk ke Gary, bukan ke Novi. Disampaikan pada saat itu, wah ini kamu yang ininya, yang apa namanya, dia bilang apa, ini orang baik, dia nunjuk saya juga, Bang Farhat nunjuk saya, tapi nunjuk ke saya adalah, kamu orang baik, kamu nggak benar nih, nah gitu. Itu jadi pada saat itu Bang Farhat menunjuk Novi, menunjuk untuk orang baik, nunjuk saya juga. Makanya waktu itu saya nggak reaksi karena ucapannya Bang Farhat, begitu. Bang, sebenarnya posisi Gary ini sebagai sahabat Novi atau pengacara Novi atau seperti apa sih? Sepengetahuan saya kalau Gary itu memang itu pelaksana tugas ya di yayasan, begitu. Bang, tapi emang dari dalam internal sendiri masih ada tidak sepaham gitu Bang antara kuasa hukum atau seperti apa gitu, sehingga menyebabkan hal seperti ini. Iya, terdapat ketidaksepahaman itu wajar, tapi kita di sini mengutamakan solusinya seperti apa. Kita menyikapinya bagaimana, ya? Karena dalam membuat satu pertimbangan, apalagi merefleksikan kepada suatu sikap, itu pastinya banyak kita mendapatkan satu masukan sana, masukan sini, pertimbangan sana, pertimbangan sini, tapi akhirnya kita konklusinya seperti apa? Bang, sebelum masuk ke forum kan itu sebelumnya Abang berkomunikasi dulu sama Novi ya Bang? Iya. Nah sebelum itu, apakah pada saat itu sudah terjadi kesalahpahaman, mungkin ada omongan-omongan yang akhirnya membuat Bang Novi walkout? Itu yang saya maksudkan dengan kondisi ya. Yang akhirnya pada saat itu Novi sudah oke, setuju, sepakat untuk tanda tangan. Akan tapi dalam pertemuan bergulir sedemikian rupa, mungkin ada masukan-masukan juga, sehingga akhirnya yang tanpa saya ketahui, akhirnya tiba-tiba Novi walkout dalam pertemuan tersebut. Gitu. Bang, kemarin ada momen nelfon Denny Sumargo terus Farhat marah-marah. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin Novi jadi berubah pikiran, Bang. Saya sudah kurang paham, dan saya pun tidak mau menjelaskan hal tersebut menjadi satu kondisi sedemikian rupa akhirnya memperburuk suasana sekarang ini. Kenapa? Karena Novi itu bebannya sudah berat sekali sekarang. Walaupun saya sudah keluar tidak menjadi kuasa hukumnya lagi, tapi saya tidak mau memperburuk kondisi yang ada sehingga akhirnya Novi menjadi bertambah bebannya. Bang, alasannya apa Bang? Novi walkout. Kira-kira tahu nggak Bang? Itulah ada kondisi di mana akhirnya Novi memutuskan walkout. Tapi kondisi itu saya tidak bisa sampaikan. Itu menjadi satu yang saya telan sendiri. Ya, tapi itu kondisi bukan dari saya ya, ada kondisi dari luar. Ya, nggak apa-apa, mungkin netizen akhirnya berpikiran buruk kepada saya, berprasangka buruk. Saya dibilang pengkhianat, sengkuni, ular kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya ikhlaskan untuk itu semuanya, alhamdulillah.
ya kan. Akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu, ya, saya prihatin untuk itu, dan saya ingin agar supaya kasus ini dapat diselesaikan segera, agar dia bisa konsentrasi membantu orang yang membutuhkan. Tapi Bang, maaf, ketika itu alasan Abang langsung memutuskan untuk cabut kuasa hukum. Ya. Itu ada alasan khusus. Betul. Ya, di sini saya melihat dengan perginya keluarnya Novi dalam pertemuan, tentunya saya pada saat itu melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya. Saya menginginkan agar supaya dana donasi ini segera selesai secepatnya, agar supaya Mas Agus mendapatkan ya pengobatan, biaya pengobatan untuk itu. Itu saja. Bang, penekanan lagi Bang, berarti Abang tidak berkoalisi dengan Farhad Abbas dan timnya atau seperti apa Bang? Kita sama sekali ya, itu kita kan waktu itu kasusnya memang kita sebagai saya lawyer Novi, Bang Farhad lawyernya Agus, kita berseberangan. Kita menyatakan sikap masing-masing, kita saling diskusi, saling bantah-bantahan segala macam, itu biasa itu sama sesama lawyer ya. Itu hal yang wajar. Ya, saling berdebat keras demikian rupa, itu hal yang wajar. Akan tapi ternyata orang melihat, wah, setelah saya keluar dari jadi kuasa hukumnya Novi, saya akhirnya beralih ke Agus. Tidak demikian, karena sudah cukup. Saya memberikan bantuan hukum dalam kasus ini sudah cukup. Ya, hanya kepada Novi saja. Selebihnya silakan berjuanglah masing-masing. Tapi saya ingatkan, tolong, ini kasus kemanusiaan, tolong pakai hati nurani, ya, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Tolong pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk itu. Kenapa? Karena ini adalah kasus kemanusiaan, bukan kasus komersil, ya, bukan kasus komersil ini. Dan saya tidak harapkan tidak dikomersialisasikan. Tolonglah pakai hati nurani, pikiran yang jernih, alasan kemanusiaan yang utama. Supaya apa? Biar cepat dapat diselesaikan kasus ini. Itu saja. Yang menarik adalah klausul yang diposting Deddy Sumargo kan ada terkait adanya biaya jika ini meninggal segala macam, ini 7 turun itu gimana sih Om sebenarnya 7 klausul itu Om? Saya sayangkan ya kalau ada statement seperti itu, karena mungkin di pasal 3 itu poin 1 atau berapa, ada yang bawa ininya nggak? Saya lupa itu. Mana ada yang bawa nggak itunya? Coba ini saya bacakan ya. Klausul apa? Langsung aja, jamin langsung klausul yang di ini. Iya, klausul aja. Oke, pertama. Nah, 3.1. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun dia pihak yang bertanggung jawab menginisiasi. Misalnya nanti misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan, walaupun dengan adanya polemik seperti ini. Ini membuktikan, ya, hatinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus, seperti itu. Ya, walaupun dia udah sedemikian rupa lah, dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia, maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu atas inisiasi dari Novi terkait klausul itu ya Om? Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui oleh Novi. Mungkin nggak Om, Novi itu Ini itu pertama. Ya, ini pertama ya. Terus yang itu kita jamin ke pasal 4 yang katanya ada sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4.
bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Klausul seperti ini itu adalah klausul yang sangat wajar sekali kita cantumkan. Sesama advokat pun sudah sangat memahaminya, bahwa karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya. Perjanjian di bawah tangan ini resikonya adalah wajib dibuktikan di depan pengadilan. Ya, kecuali akte berbentuk akta notaris. Itu tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya di hadapan pengadilan. Sehingga apa? Apabila terdapat salah satu pihak, ya, akhirnya yang meninggal dunia dan masih terdapat sangkutan uang dan permasalahan uang di sana, maka perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan begitu saja, ya, tapi dengan kesepakatan para pihak. Ini adalah satu bahasa dan kalimat hukum yang tentunya sangat wajar sekali. Makanya saya sangat sayangkan apabila terdapat ada plesetan penggiringan ini sampai berlaku 7 keturunan. Seharusnya sebelum menyampaikan hal tersebut tentunya berkoordinasi terlebih dahulu atau menanyakan pendapat satu advokat atau ahli hukum apa sih maksud daripada klausul yang tercantum dalam pasal 4 tersebut, seperti itu. Oh, pada akhirnya Densu kalaupun ini tidak berakhir, Densu mau ambil alih seluruh donasi. Hak berpendapat masing-masing itu silakan saja. Akan tapi ingat, kita negara hukum, punya satu peraturan dan undang-undang yang berlaku, ya kan, terkait dengan hak seseorang. Apakah itu melawan hukum atau dia melawan hukum, silakan tafsirkan sendiri. Semoga saja sebelum melakukan suatu sikap dan perbuatan tentunya dapat dikoordinasikan terlebih dahulu ke ahli hukum, advokat, seperti itu. Bang, ini banyak pihak juga Bang yang ikut serta yang melaporkan dan segala macam, Bang, ini seperti apa begitu? Pihak mana itu Mas? Iya, pihak Pablo dan segala macam itu banyak yang ikut Ingin serta juga. menggugat secara perdata di pengadilan. Segala macam. Jadi saya kan sudah sampaikan waktu itu pertama kali saya ikut Komal, ya. Saya sampaikan dalam Komal tersebut, apabila terjadi perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang tidak dapat diakomodir oleh Novi pada saat itu, monggo silakan, terdapat saluran hukum, silakan lakukan upaya hukum. Apabila para donatur mempunyai satu pendapat dan pemikiran lain atas penggunaan uang donasi tersebut, merupakan satu hal yang wajar. Tidak semua bisa Novi akomodir pada saat itu. Tapi kalau memang ada yang berpendapat lain, ya udah, gunakannya haknya untuk lakukan upaya hukum. Kan negara kita mempunyai saluran-saluran hukum yang ada. Silakan gunakan. Seperti itu. Ya, itu yang menjadi pendapat saya yang saya harus tegaskan di sini. Bang, tadi kan abang adanya juga dikomersilkan nih Bang. Mungkin dari abang sendiri sejauh ini apakah ada mengarah ke sana Bang dalam kasus ini? Saya melihat terdapat pihak-pihak lainnya yang sangat senang sekali kalau kasus ini tidak cepat untuk diselesaikan. Itu aja. Itu sih. Bang, apa itu? Bang, maksudnya tadi sih kabar mundur, apakah akan diwujud Bang? Ya, saya sudah sangat pahami sekali resiko tersebut. Ya, makanya saya menjawab hanya sebatas bagaimana SOP saya bekerja, bagaimana SOP di kantor saya mengeluarkan produk hukum. Itu saja yang saya bahas. Yang lain tidak akan saya bahas. Itu akan membuktikan bahwa integritas saya dan profesionalitas saya dalam mengemban profesi saya sebagai advokat. Ya. Jadi hanya sebatas itulah saya akan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Untuk hal-hal lain saya tidak akan buka sedemikian rupa, tidak untuk konsumsi. Seperti itu. Dan saya ikhlaskan. Sekali lagi saya ikhlaskan kalau saya dihujat sengkuni, pengkhianat, terus apa lagi? Ular, apa lagi? Terserah, nggak apa-apa.
syukur alhamdulillah, ya kan, seperti itu. Nah, sekitar dari situasi tadi Bang, yang Abang katakan, apakah situasi itu datangnya dari orang sekitar Novi atau seperti apa Bang? Saya bilang kondisi sedemikian rupa yang akhirnya mengakibatkan Novi mengambil sikap untuk walk out. Kondisi sedemikian rupa. Kondisi itu berbagai macam. Silahkan tafsirkan sendiri. Sejauh ini berarti belum ada komunikasi lagi Bang? Komunikasi dengan Novi hari ini sudah ada ketika saya menyampaikan surat cabutan kuasa saya kepada Novi. Ada balasan nggak? Ada dibalas sama Novi. Ya kita sampaikan sama-sama, kita mohon maaf, ya kan, semoga kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Kalau pandangan hukum abang ketika abang sekarang sudah tidak jadi kuasa hukum Novi, itu menurut abang uang donasi itu murni hak Agus atau ya sama kan pertama tidak ada kesalahan di antara mereka berdua? Ya, saya tegaskan ya, ini menurut pendapat hukum saya. Silakan bagi yang mempunyai pendapat hukum yang berbeda ya silakan saja. Pendapat hukum saya dari awal saya konsisten. Ya, uang itu ditujukan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Itu. Ya. Itu saya konsisten dari awal saya tangani kasus ini sampai dengan saat ini, uang tersebut digunakan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Dengan timbulnya dinamika, polemik, segala macam luar biasa sekali, akhirnya ada pergeseran. Nah, akhirnya saya akomodir dalam draft kesepakatan bersama. Saya minta pemerintah untuk hadir di situ. Bikin kesepakatan bersama di Kemensos. Seperti apa? Itu. Untuk keberadaan dananya Bang gimana Bang? Karena itu dipertanyakan pihak. Keberadaan dananya itu masih di rekening yayasan, dan saya yakini dana tersebut tidak akan dipakai oleh Novi kecuali untuk pengobatan matanya Mas Agus. Masih utuh Bang ya? Harusnya masih utuh. Ya, harusnya masih utuh. Dan Novi, saya paham Novi nggak akan mungkin menggunakan untuk apapun juga. Ya, seperti itu. Ide untuk audit itu diperlukan agak tahu nggak sih Bang? Kira-kira? Kalau bagi pihak-pihak yang menginginkan keterbukaan dan transparansi, yayasan memang silakan saja. Yayasan pun pasti akan mengaudit dirinya sendiri untuk melaporkan ke dinas sosial, karena mereka wajib untuk audit, untuk melaporkan dana tersebut ke dinas sosial. Gak perlu diminta pun pasti akan audit sendiri dia. Bang, mungkin kalau untuk mundur ke menjadi pengacaranya Novi sendiri, apa udah dipikirkan sebelumnya dan kenapa abang mengumumkan pengunduran diri di hari perdamaian itu? Baik, itu adalah pernyataan sikap dengan akumulasi segala macam pertimbangan yang ada. Kenapa? Karena dengan kondisi yang ada, kehadiran saya nanti sebagai kuasa hukumnya Novi pasti akan lebih memberatkan dia. Saya tidak akan mau memperberatkan dia. Silakan, ya silakan saja. Mungkin dia punya pendapat ahli hukum lainnya, tidak masalah untuk itu. Akan tapi tentunya dengan keluarnya tanpa adanya persetujuan saya keluar dari ruangan tersebut, itu sudah saya sudah melihat bahwa sudah tidak ada lagi kesepakatan antara advokat dan klien dalam strategi legal action yang akan dilakukan. Ya, tentunya saya juga punya sikap, saya punya integritas. Makanya pada hari itu saya menyatakan diri saya mundur. Walaupun ada pro kontra. Wah, kenapa kamu mundur daripada acara? Itu perlu saya lakukan. Itulah pernyataan sikap saya. Ya, soal tepat tidak tepat itu adalah menjadi hak saya untuk mundur. Dan itu diatur dalam undang-undang advokat juga. Sehingga saya tidak mau menyebabkan polemik lebih panjang lagi. Biarkan Novi mungkin mempunyai pendapat sendiri, pendapat ahli hukum yang lain dan sebagainya, terserah. Ada kondisi di mana dia akhirnya keluar, monggo silakan. Tapi lebih baik saya nyatakan pada saya itu saya harus mundur dalam kasus ini. Seperti itu. Artinya abang kecewa juga Bang atas sikap Novi? Soal kecewa tidak kecewa itu subjektif sekali, tapi pemikiran saya sangat objektif ya pada saat itu, bahwa bantuan hukum yang saya berikan sudah tidak bermanfaat lagi, seperti itu ya. Aksi Novi walkout itu gara-gara Densu nggak boleh masuk di draft itu kan, katanya Densu itu harus dilibatkan gitu kan. Nah pada saat itu Farhad menolak Densu itu tidak perlu
saya pada saat itu akhirnya saya berbicara, saya menyampaikan bahwa Densu harus dilibatkan dan sebagai pihak yang mengetahui dalam kesepakatan bersama, dan itu tidak masalah oleh Bang Farhat, ya, tidak ada masalah untuk itu. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya ada masukan silakan cantumkan saja bagaimana sikapnya atau masukannya Bang Densu, dan dia sebagai pihak nanti yang menandatangani, yang mengetahui, itu terakomodir semuanya, gak ada masalah untuk itu. Bang, masalah moderator ditanyakan dulu, bukan dari sosial. Moderator itu awalnya pada saat acara E-News ya. Kalau nggak salah pada saat acara E-News yang dihadiri oleh Pablo, kuasa hukum donatur, terus kuasa hukum Agus Ilal. Pada saat itu saya ingat persis bahwa Pablo yang menyarankan agar supaya menggunakan Pak Abraham sebagai moderator. Kenapa? Karena dia juga udah memahami perkara ini, peristiwa ini. Dia udah melakukan pengecekan, wawancara, investigasi ke rumahnya Agus, sudah investigasi ke yayasan, sedemikian rupa. Dia pihak yang paling tepat agar supaya dia sebagai moderator, karena dia berdiri di tengah-tengah, tidak memihak siapa-siapa pun juga. Tapi saya tanya waktu itu sama Pablo, berapa bayarannya? Kita nggak punya uang, kita keterbatasan dana. Oh nggak apa-apa, gratis kok dia mah. Dia kan saudara saya, pasti gratis. Nanti saya minta tolong sama dia pasti mau. Alhamdulillah pada saat di Gedung Juang dia datang. Ya terus terang pada saat akhir acara, mohon maaf Bang Abe, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Oh ya nggak apa-apa, saya senang, dia bilang, kata Bang Abe. Saya senang untuk itu, nggak apa-apa. Yang penting masalah ini bisa terselesaikan. Kasihan. Itu pada saat Gedung Juang ya. Selanjutnya pada tahap pertemuan berikutnya, saya komunikasi sama Bang Farhat. Saya minta pada saat itu acara dilakukan dengan live, dan saya tanyakan siapa moderatornya. Kira-kira kalau itu Pak Abe masih mau nggak? Oh ya silakan tanya sendiri. Tapi syukur Bang, dia nggak komersil, gratis kok sama dia. Abang coba tanya aja sendiri. Abang kan pihak tamu, tolong tanyakan. Semoga aja dia nggak cas itu biaya. Tapi setahu saya dia mau agar supaya dia punya concern agar supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya waktu itu Bang HWB datang pada saat acara hari Selasa kemarin di Verde itu. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan memihak tidak memihak, saya melihat ini moderator kasihan juga akhirnya. Dia berdiri tengah-tengah. Supaya dia punya tujuan pada sebelum acara. Apakah sudah ada draftnya bisa diselesaikan dengan baik? Oh sudah ada, dia bilang lah macam kata Bang Farhat. Dan saya mengiyakan, udah ada kok Bang ini. Oh berarti udah oke ya, nggak ada ribut-ribut kayak kemarin ya, nggak, insya Allah nggak ada. Ternyata kejadiannya akhirnya di luar dari apa yang kita harapkan. Itu sih yang saya bisa kasih pendapat tentang Bang Abe sebagai moderator. Bang, tadi abang bilang tamu. Kenapa Bang dari pihak sana konflik dan dari pihak sendiri abang sendiri juga terbatas untuk diwakili atau PH-PH yang lain Bang? Oke. Pada saat itu saya sudah menyampaikan daftar tamu yang akan hadir. Saya sudah mencantumkan nama dari kantor hukum saya, nama dari timnya PNY, nama-nama dari tim hukumnya advokat pendukung Novi, terus nama-nama tim dari advokat donatur, perwakilan donatur. Saya sudah sampaikan ke Bang Farhat, akan tapi tetap yang punya tuan rumah, yang punya acara kan Bang Farhat. Saya hanya bisa mengusulkan saja. Kalau ada yang diundang tidak diundang, ya saya tidak tahu ya. Tapi saya sudah mengusulkan untuk itu. Ada kok, detail semuanya lengkap. Tapi abang sendiri tidak membantah dan arti tidak komplain karena kan dari pihak itu komplain Bang, dari pihak abang itu. Gimana? Maksudnya abang nggak komplain gitu. Kok dari pihak dia komplain, siapa aja boleh datang, dan dari pihak abang kok tidak datang sebagiannya gitu, nggak boleh atau gimana Bang? Ya, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya ke Bang Farhat ya. Dia tuan rumah loh, seperti itu. Dan dia kalau pada saat terakhir dia tidak mengirimkan undangan atau tidak menyatakan sikap untuk mengundang, ya kita juga tidak bisa paksakan itu ya. Itu sih. Jadi artinya sekarang posisi Mas Dani sekarang seperti apa nih? Akankah akan membantu membela
Saya tekankan di sini sudah cukup pemikiran dan bantuan hukum saya terkait dengan permasalahan ini. Masih banyak klien-klien saya yang membutuhkan perhatian dan pemikiran saya ya untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Bang, apakah kasus ini akan totally kelar atau akan gimana sih melihat rumitnya, apalagi banyak pihak-pihak yang masuk? Makanya tadi saya tekankan bagi para pihak-pihak ya yang memberikan bantuan hukum atas kasus ini, tolong pakai hati nurani dan alasan kemanusiaan begitu, agar supaya kasus ini dapat segera diselesaikan. Ya, itu saja sih. Mungkin ada pesan untuk para tabras dan juga timnya dan Novi mungkin dari Atau game? Ryan. Ya, pesan saya untuk Novi dan Agus dan mungkin untuk kuasa hukum Novi yang baru dan juga untuk Bang Farhat sebagai kuasa hukumnya Agus. Tolong gunakan hati nurani kalian, ya. Lepaskan ego kalian masing-masing. Tolong berpikir keras agar supaya permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Ya, yang akan menjadi dampaknya adalah Agus itu sendiri sebetulnya. Agus sudah jadi korban penyiraman air keras. Sekarang Agus juga menjadi korban, akhirnya tidak mendapatkan, ya, dana donasi guna pengobatan dia, ya, kasihan dia. Tapi Itu aja. Tapi abang senang nggak kan beberapa hari ini dia akan berobat ke Singapura, Bang? Ya alhamdulillah apabila ada yang masih memberikan donasi, ya berpartisipasi untuk pengobatan Agus, ya bagus untuk itu ya, sangat bagus sekali. Karena apa? Saya mendengar bahwa masih terdapat banyak zat-zat kimia di dalam matanya, di dalam bawah kulitnya, itu yang belum dikeluarkan. Itu menyangkut keselamatan jiwa. Kasihan. Itu aja. Di sini tergeraknya alasan kemanusiaan saya seperti itu. Untuk menangani kasus ini supaya segera dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, agar Agus dapat segera mendapatkan pengobatan untuk itu. Itu sih. Oke. Siap, terima kasih sebelum